Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi matematika di kelas 7 SMP atau MTS, yaitu dengan judul persamaan linear satu variabel. Pada materi persamaan linear satu variabel ini ada beberapa submateri, yaitu pengertian dari kalimat matematika, pengertian persamaan linear satu variabel, bentuk umum persamaan linear satu variabel, penyelesaian persamaan linear satu variabel, persamaan linear satu variabel berbentuk pecahan, serta aplikasi atau penerapan persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu kalimat matematika. Kalimat matematika di sini ada dua, yaitu kalimat terbuka dan yang kedua adalah kalimat tertutup. Kalimat terbuka yaitu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya diantaranya seperti ini. X ditambah 5 sama dengan 10. Kalimat ini belum dapat ditentukan kebenarannya karena tergantung pada nilai X nantinya. X di sini disebut dengan istilah variabel yang akan digantikan nilainya. Sedangkan kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu apakah benar atau salah. Di sini contohnya misal 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ini adalah kalimat yang bernilai benar, maka ini adalah disebut dengan kalimat tertutup. Sedangkan misalnya ada lagi kalimat misalnya Jakarta, ibu kota Jawa Tengah. Nah, ini adalah kalimat yang bernilai salah. Kita lanjutkan pada submateri yang berikutnya, yaitu tentang B, pengertian PLSP atau persamaan linear satu variabel. Pengertian PLSP, pengertian persamaan linear satu variabel adalah kalimat matematika terbuka yang memuat satu variabel dengan pangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sedangkan bentuk PLSP ada beberapa macam bentuk-bentuk yang termasuk PLSP, contohnya ini ada bentuk AX ditambah B sama dengan C. Ada model yang seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya 2X ditambah 5 sama dengan 11. Ini bentuk yang sama. Sedangkan ada bentuk-bentuk yang lain, ya. Misalnya di sini 3X tambah 4 sama dengan 2X min 1. Ini juga adalah bentuk dari PLSP yang bentuknya tidak langsung seperti bentuk umumnya seperti ini. Sedangkan nomor 3, misalnya ada X kuadrat ditambah 4 sama dengan 12. Ini adalah bukan PLSP. Kenapa? Karena variabelnya 1 tetapi pangkatnya 2. Ini yang nantinya untuk lebih lanjutnya diberi nama persamaan kuadrat yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian dari PLSP. Penyelesaian PLSP di sini adalah mencari nilai pengganti untuk variabel pada persamaan linear satu variabel. Contohnya semacam ini. Ada persamaan linear satu variabel x tambah 5 sama dengan 10. Untuk penyelesaian dari persamaan linear satu variabel bisa ada beberapa cara, misalnya menggunakan bentuk setara yaitu kiri dan kanan. Apabila sebelah kiri dikurangi 5, maka sebelah kanan juga dikurangi 5. Itu juga bisa menggunakan semacam itu. Contohnya seperti ini, x tambah 5 sama dengan 10. Nah, untuk penyelesaiannya kalau menggunakan bentuk setara x tambah 5, agar yang tersisa variabel x, karena kita mau mencari variabel x nilainya berapa, ini dengan cara dikurangi 5. Karena sebelah kiri dikurangi 5, maka sebelah kanan 10 juga dikurangi 5. Berarti x 5 kurangi 5 itu 0 sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya x sama dengan 5. Selain menggunakan cara yang ini, juga bisa dengan menggunakan cara perpindahan ruas. Nah, masih dengan soal yang sama atau contoh yang sama, kita menyelesaikan x tambah 5 sama dengan 10. Agar ruas kiri tinggal x, 5-nya pindah ke sini. Ya, karena tandanya 5 positif, maka pindah ke ruas kanan, tandanya berubah menjadi pengurangan, sama dengan 10 ditulis dulu dikurangi 5, maka x sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 5. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua, misalnya ada bentuk persamaan linear satu variabel 2x tambah 4 sama dengan 12. Cara penyelesaiannya bagaimana? Kita akan menyelesaikan dengan menggunakan pindah ruas saja biar agak cepat. Nah, seperti tadi, cuma di sini x-nya ada koefisiennya 2, berarti kita tulis dulu 2x. Nah, 4-nya pindah ke belakang. Ya, menjadi 12, karena ini tambah, di sini menjadi kurangi 4, berarti 2x sama dengan 8. Nah, karena di sini ada perkalian 2 kali x, untuk pindah ruas maka menjadi pembagian 8 dibagi 2, maka x sama dengan. Nah, untuk mengecek kebenaran dari hasil jawaban kalian, sebenarnya di sini bisa dicek, dimasukkan dengan cara cek apakah betul ketemunya. Nah, kalau misalnya salah nanti tidak sesuai, kita dicek, masukkan ke persamaan linear semula, dimasukkan ke 2x tambah 4 sama dengan 12. Apakah betul jika x dikalikan 4 menjadi 4 ini dimasukkan ke sini 2 kali 4, x nya dikali angka 4, apakah betul sama dengan 12? 8 ditambah 4 sama dengan 12. Ternyata betul, hasil akhirnya sebelah kiri sama dengan ruas kanan yaitu 12. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalnya kita punya soal yang harus diselesaikan sama linear satu variabel. Misalnya di sini 3x dikurangi 6 sama dengan 12. Sama dengan tadi cara penyelesaiannya. Nah, berarti 3x min 6 sama dengan 12. Saya tulis dulu. Nah, sebelah sini biar utuh 3x, 6 pindah ke belakang. Karena ini pengurangan, maka menjadi penjumlahan sama dengan 12 ditambah 6. 3x sama dengan 18. Karena ini perkalian, maka x sama dengan 18 dibagi 3. Ketemu x sama dengan 6. Nah, silakan untuk pengecekan tidak harus ditulis, tapi bisa dicek pada orek-orekan. Untuk contoh yang keempat, bagaimana jika ada ruas kiri dan kanan yang sama-sama terdapat variabel x? Nah, untuk contoh keempat, misalnya saya punya 4x dikurangi
sebelah kiri semua dan angkanya berada di sebelah kanan. Saya tulis untuk jawabnya 4x min 5 sama dengan 2x tambah 3. 4 nya tetap, ini pindah ke sini. Karena di sini tidak ada lambangnya, berarti ini artinya positif, pindah ke sana menjadi pengurangan atau negatif, dikurangi 2x sama dengan angka 3 yang tetap, 5 pindah ke belakang dengan tanda berubah plus 5. Nah, di sini ada 4 dan 2. 4x dikurangi 2x. Boleh ditulis seperti ini, boleh langsung kalau yang sudah bisa. Karena x-nya sama, cukup ditulis satu kali sama dengan 8. 2x sama dengan 8, artinya x sama dengan 8 bagi 2. Ketemu x sama dengan 4. Silakan bisa diamati untuk cara-cara dengan berbagai model atau berbagai bentuknya. Materi kita akan lanjutkan pada persamaan linear satu variabel berbentuk pecahan. Ini langsung contoh bagaimana bila ada persamaan linear satu variabel yang ada bentuk-bentuk pecahan di dalamnya. Kita punya contoh satu, misalnya ada x per 2 ditambah 4 per 3 sama dengan 10 misalnya. Nah, bagaimana kalau ada semacam ini? Ya, ini bisa diselesaikan dengan cara x per 2 ditambah 4 per 3 sama dengan 10. Ini boleh kedua ruas atau semua ruas dikalikan dengan KPK nya 3 dan 2, yaitu 6. Jika dikalikan 6, maka x per 2 dikali 6, 4 per 3 juga dikali 6, 10 juga dikali 6. Nah, ini 6 dengan 3 dicoret, ini 3 berarti 3x, ini dengan ini dicoret 2 ditambah 4 kali 2 sama dengan 10 kali 6 adalah 60. Nah, ini bentuknya menjadi persamaan linear satu variabel dengan bentuk umum 3x tambah 8 sama dengan 60. Nah, untuk penyelesaiannya seperti tadi biasa, 3x plus 8 sama dengan 60, berarti 3x sama dengan 60 dikurangi 8, 3x sama dengan 52, x sama dengan 52 dibagi 3. Silahkan dikerjakan menggunakan porogapit biasa. Apakah 52 bisa dibagi 3? Kalau bisa, misalnya hasilnya desimal ya tidak apa-apa. Kalau hasilnya bulat juga tidak apa-apa. Misalnya kita pakai porogapit, 52 dibagi 3, 5 dibagi 3, 1, 3, 22 dibagi 3, 7, 21, bisa 1. Boleh dituliskan 17 sepertiga, boleh dituliskan 17,3. Masih untuk penyelesaian persamaan linear satu variabel berbentuk pecahan. Ini contoh model yang kedua, x plus 5 per 2 ditambah x per 3 sama dengan 4. Ini caranya boleh juga seperti mengerjakan pecahan biasa. Kita misalnya akan samakan, nah ini menjadi 6. Boleh dengan cara seperti ini atau boleh dengan cara yang seperti tadi, dikalikan dengan KPK. Ini adalah alternatif penyelesaian yang lainnya. Misalnya ini mau disamakan 6, artinya yang depan juga dikali 3, x tambah 5, sedangkan yang belakang kali silang ya, 2, x sama dengan 4. Kemudian ini dikalikan silang sini, 3 kali x tambah 5 ditambah 2x sama dengan 4 kali 6. Dikerjakan dengan perkalian distribusi perkalian terhadap penjumlahan 3 kali x ditambah 3 kali 5 ditambah 2x sama dengan 24. Nah, 3x ditambah dengan 2x berarti 5x ditambah 3 kali 5, 15 sama dengan 24. Nah, ini sudah bentuk umum persamaan linear satu variabel. Kita lanjutkan seperti biasa, 5x tambah 15 sama dengan 24, 5x sama dengan 24 kurangi 15, 5x sama dengan 24 kurangi 15, 9, berarti x sama dengan 9 per 5. Boleh disederhanakan 1, 4 per. Kemudian kita akan membahas materi tentang aplikasi persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari.
Saya misalnya punya contoh 1, jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 36. Tentukan dua bilangan tersebut. Nah, kita akan mencari jawaban dari kalimat ini menggunakan persamaan linear satu variabel. Langkah pertama yaitu kita akan menentukan model matematikanya dulu. Model matematika kita rubah dalam bentuk VLSV. Misal bilangan ganjil pertama itu adalah n, maka bilangan ganjil kedua itu adalah n tambah 2 karena selisihnya 2. Kalau n plus 1 adalah berarti setelah ganjil adalah genap, maka bilangan ganjil kedua itu n tambah 2. Jumlah dua bilangan ganjil berurutan 36, bisa ditulis dalam model matematika semacam ini. Berarti n ditambah yang kedua n tambah 2 adalah 36. N nya ada 2, 2n tambah 2 sama dengan 36. Ini adalah model matematika. Untuk tentukan dua bilangan tersebut kita lanjutkan pada penyelesaiannya seperti tadi, berarti 2n sama dengan 36 tambah dikurangi 2, 2n sama dengan 34, n sama dengan 34 dibagi 2, n sama dengan 17. Ya, jadi bilangan tersebut n sama dengan 17 dan yang kedua n tambah 2, 17 tambah 2 adalah 19. Ya, jadi jawabannya ketemunya 17 dan 19. Kita lanjut untuk aplikasi persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh 2, sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebar tanah 6 meter lebih pendek dari panjangnya. Jika keliling tanah 60 meter, tentukan luas tanah tersebut. Langkah pertama untuk menjawab, untuk mempermudah membayangkan, saya gambar ini tanah berbentuk persegi panjang. Karena panjangnya belum tahu, ini saya misalkan x, sedangkan lebarnya x dikurangi 6 karena lebar 6 meter lebih pendek dari panjangnya. Untuk mencari model bentuk aplikasi persamaan linear satu variabelnya, kita buat modelnya. Dari keliling sama dengan rumusnya 2 kali panjang tambah lebar yaitu 60. Dari sini panjangnya diganti dengan x, lebarnya diganti x dikurangi 6 sama dengan 60. X tambah x itu 2x dikurangi 6 sama dengan 60. Boleh dikerjakan menggunakan distributif perkalian terhadap pengulangan. Boleh duanya pindah ke ruang kanan menjadi pembaginya 60. Berarti 2x 6, 60 nya dibagi 2, 2x dikurangi 6 sama dengan 30, 2x sama dengan 30, 6 pindah ke belakang tambah 6, berarti 2x sama dengan 36, x nya 36 dibagi 2x sama dengan 18. Nah, ini ketemu x nya adalah panjang untuk sebidang tanah tersebut. Jadi panjangnya sama dengan x 18 meter, sedangkan lebar yaitu x dikurangi 6, maka 18 kurangi 6 sama dengan 12 meter. Jadi luasnya adalah panjang kali lebar 18 dikali 12, ketemunya 216 meter persegi. Demikian materi persamaan linear satu variabel dari diawali pengertian kalimat matematika sampai dengan aplikasi atau penerapan persamaan linear satu variabel pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.